Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang begitu besar, dan kami bangga punya Allah yang luar biasa yang memberikan kemenangan, yang memberikan keselamatan, bahkan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan kami, supaya kami tetap senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan. Roh Tuhan memampukan kami untuk dapat senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami mau kerjakan, kami mau lakukan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Unity in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita melihat dari ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa keadaan kondisi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu sedang mengalami kegoncangan. Ada perpecahan, ada perselisihan di antara jemaat di Korintus. Mereka sudah mulai membentuk kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Apolos, bahkan ada yang berkata, aku dari golongan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kondisi jemaat ketika mereka membentuk kelompok-kelompok, ketika mereka menggolongkan golongan dalam hidup mereka, terjadilah perpecahan di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Ketika Paulus mendengar berita keadaan yang ada di Korintus melalui keluarga Chloe, keadaan mereka sedang mengalami perpecahan, Paulus ingin segera menyelesaikan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Paulus melihat bahwa perpecahan atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus adalah merupakan suatu masalah yang serius yang harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, dikatakan di situ, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat ini bahwa ketika Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus itu adalah suatu nasihat yang penuh dengan kesabaran dan kerendahan hati. Paulus di situ juga memberitahukan bahwa ada hubungan persaudaraan di antara jemaat, sehingga dikatakan saudara-saudara. Paulus menganggap jemaat itu yang ada di Korintus itu adalah sebagai saudara, dan mereka juga sebagai jemaat merupakan saudara di dalam Kristus. Dan di situ dikatakan juga demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus ketika memberikan nasihat kepada jemaat dikatakan bahwa yang dia bawa ketika dia memberikan nasihat bukan nama pribadinya tetapi nama Tuhan. Bagaimana Paulus menyatakan bahwa kekuasaan dan penghormatan yang tinggi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga ingin menekankan kepada jemaat supaya mereka hidup di dalam persatuan dan kesatuan sebagai jemaat
dan sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala gereja. Paulus juga di sini ingin memberikan suatu kesadaran bagi jemaat bahwa perpecahan dan perselisihan tidak dikehendaki oleh Allah. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kata perpecahan di sini kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya adalah koyak atau robek. Seperti baju yang koyak atau robek tidak kelihatan bagus atau tidak menarik ketika dipakai. Seperti itulah keadaan jemaat yang ada di Korintus. Paulus ingin segera memperbaiki apa yang sudah rusak, apa yang telah rusak, apa yang telah sobek di tengah-tengah jemaat ini. Paulus ingin segera memperbaikinya, sehingga di situ dikatakan bahwa supaya kamu seia sekata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak terjadi perpecahan, yang pertama di situ kita belajar supaya kamu seia sekata. Seia sekata, ada kesatuan di antara jemaat. Jemaat perlu menyatukan hati mereka, jemaat perlu menyatukan suara, perlu menyatukan pikiran untuk mengambil suatu keputusan. Jemaat perlu menyatukan segala di dalam setiap hati mereka untuk mencapai tujuan mereka, supaya mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Selanjutnya kita melihat di sini bahwa dikatakan ayat yang ke-10 dikatakan sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang kedua. Erat bersatu dan sehati sepikir artinya ada kerelaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala sifat egois, segala keinginan untuk kepentingan diri sendiri, merasa menang sendiri, itu harus ditinggalkan. Mampu menerima orang lain, mampu menerima pendapat orang lain dengan hati yang terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu untuk sehati sepikir, untuk erat bersatu dan seia sekata bukan hal yang mudah dilakukan oleh sebagai jemaat di dalam Tuhan. Tentu kita membutuhkan kasih yang daripada Tuhan, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus di mana kita sedang beribadah, di mana kita sebagai jemaat gereja lokal, diperlukan kasih yang dari Tuhan untuk kita mampu dapat seia sekata, sehati sepikir, bahkan juga erat bersatu di dalam Tuhan. Kita sebagai jemaat perlu ada kesatuan. Kesatuan itu bukan hanya di tengah-tengah jemaat, tetapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan juga kesatuan ini perlu terjadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar pada saat ini seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat. Perlu ada kesehatian, perlu ada persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai tubuh Kristus, untuk kita sama-sama memajukan pelayanan. Kalau terjadi perpecahan, kalau sudah terjadi perselisihan, maka pelayanan tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Demikian firman Tuhan pada saat ini yang akan mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk seia sekata, erat bersatu, bahkan sehati sepikir untuk sama-sama memajukan pelayanan supaya tidak terjadi perpecahan di antara kami, bahkan sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, materaikan firman-Mu, dan kami percaya kekuatan Roh Tuhan memampukan kami melakukan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.